Salam manis di awal kata, ucap maaf di akhir kata. Apabila penyebaran salam sudah mulai tiada, maka tunggu kehancuran Islam akan melanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Tidak terasa perjalanan dan perputaran waktu, dari detik ke menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi minggu, lalu berubah menjadi bulan, dan akhirnya cukup 12 bulan dan menjadilah tahun. Begitulah perputaran waktu dalam kehidupan kita. Sehingga kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita, terkhususnya adalah nikmat waktu, sehingga kita dapat mempergunakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak menyia-nyiakan waktu itu, karena manusia hidup di dunia ini kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Sehingga dengan waktu yang Allah berikan kita, kita pergunakan sebaik mungkin agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa manusia dari alam gelap gulita menuju cahaya yang terang menderang lewat waktu yang diberikan kepada kita, agar kita sebagai umat manusia dapat mempergunakan waktu itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat selamat mengarungi kehidupan yang penuh liku-liku ini. Pemirsa TV One yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu seperti dengan air yang mengalir. Karena kenapa? Ketika air mengalir itu, pasti akan ada orang yang menunggunya. Ada yang mengambil air itu untuk dipergunakan dalam kehidupannya, dalam kehidupan rumah tangganya. Ada pula orang yang hanya menyia-nyiakan melihat air itu mengalir begitu saja. Artinya apa? Begitu pula dengan waktu. Orang tadi yang mengambil air itu untuk digunakan dalam keperluan rumah tangganya, otomatis mereka dapat mempergunakan air itu untuk membersihkan, mengepel, memasak. Artinya apa? Air itu dapat diambil keuntungannya dalam kehidupan rumah tangganya. Akan tetapi, orang tadi yang tidak mengambil air itu, hanya melihat air begitu saja berlalu, artinya apa? Dia tidak bisa mengambil makna atau keuntungan dari air yang dilewatinya. Sehingga begitulah dengan waktu pula. Waktu itu adalah seperti dengan es batu yang mencair tanpa meninggalkan jejak. Begitu juga dengan waktu. Orang yang tidak mempergunakan waktunya, hanya menyia-nyiakan waktu berlalu begitu saja, akan hilang begitu saja waktu itu tanpa kita sadari. Sehingga apa? Kita menjadi orang rugi. Dengan itu waktu yang kita gunakan, maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Makanya waktu yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan sebaik mungkin dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lalai terhadap waktu kita. Makanya
Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wal asri, demi masa. Demi waktu asar juga pula, karena ada pendapat ulama menyatakan dia menggunakan waktu asar, yaitu adalah yang mana pada saat itu bangsa orang Arab, ketika tiba katanya waktu asar, lewat waktu asar, dia hanya mempergunakan waktunya. Hanya apa? Yaitu menghina, mencaci, berbuat dosa. Dia tidak lagi mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ulama lain juga berpendapat bahwa waktu asar yang dimaksud di sini adalah waktu yang kita lalui dari detik ke menit. Itu yang kita lalui. Itu adalah waktu asar. Sehingga apa yang terjadi? Kita sebagai manusia, ketika kita tidak mempergunakan waktu itu, jangan sampai waktu itu akan merajam diri kita sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayatnya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kenapa manusia berada dalam kerugian? Coba kita berpikir, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu dalam sehari semalam, yaitu 24 jam. Tapi tidak semua waktu kita dalam 24 jam itu kita pergunakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara istilah. Artinya kita menyembah kepada Allah itu adalah salat. Tidak semua 24 jam itu kita pergunakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita hanya mempergunakan waktu kita itu paling sedikit. Waktu subuh 5 menit, duhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit. Ketika kita menggunakan kalkulator, maka hanya 25 menit yang dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara istilah, yaitu untuk sholat. Yang sholat yang dimaksud di sini adalah yang mana? Yaitu adalah dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu cuma 5 menit loh. Cuma 25 menit semuanya kita gunakan. Tapi kenapa? Masih banyak sekarang manusia tidak mempergunakan waktunya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya menyia-nyiakan waktunya tanpa mereka berpikir bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang rugi. Allah sudah menjelaskan mereka akan menjadi orang rugi, tapi mereka tidak mempergunakan akalnya bahwa mereka tidak lama hidup di dunia ini. Para pemirsa TV One yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayatnya, siapakah golongan yang tidak merugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yaitu adalah kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal saleh, orang-orang yang menegakkan kebenaran, dan orang-orang yang menegakkan kesabaran. Inilah 4 golongan yang tidak rugi waktunya dalam mengarungi waktu ini di dalam dunia ini. Sehingga ketika kita melihat ayat tadi, surah Al-Asr ini, wal asr, yang itu adalah demi masa, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan waw qasam yang artinya adalah huruf sumpah. Allah sangat menekankan kepada kita tentang waktu itu. Sehingga inilah 4 golongan yang tidak rugi. Illal ladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa di dalam hatinya ada kepercayaan, ada keyakinan bahwa waktu yang mereka diberikan oleh Allah harus dia pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin. Sehingga kita mengenal ada rukun iman, yaitu bagaimana kita meyakini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin kepada Allah. Ya, dengan adanya keimanan ini, inilah orang yang tidak rugi. Karena dia meyakini kepada Allah bahwa Allah itu ada.
Janganlah sampai kita bahwa Allah itu ada di mana-mana, tapi kita yakin bahwa Allah itu ada. Tidak usah kita mencari di mana tempatnya Allah, di mana keberadaan Allah, tapi kita yakin sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Allah itu ada. Artinya orang beriman adalah dia meyakini dalam hati, kemudian mengikrarkan secara lisan, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan seharinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang tidak rugi waktunya yang kedua, yaitu adalah wa amilus sholihat, orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh. Siapakah mereka yang mengerjakan amal-amal soleh? Bukan saja yang mengerjakan amal soleh itu orang yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah, bukan saja itu, tapi amal soleh adalah ketika kita sudah berbuat baik kepada sesama manusia dengan membantunya, maka itu adalah termasuk juga amal soleh dalam kehidupan kita. Kemudian orang yang tidak rugi waktunya pula, watawasau bil haq, orang-orang yang senantiasa menegakkan kebenaran. Siapakah mereka yang menegakkan kebenaran? Yakni orang yang senantiasa mendedikasikan dirinya bahwa ketika saya melakukan kesalahan, ada Allah yang melihat saya. Ketika dia melakukan aktivitas yang ada di dunia ini, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat bahwa kita sebagai manusia harus mengingat bahwa waktu yang Allah berikan kepada kita jangan kita sia-siakan. Sebagaimana di dalam syair telah dijelaskan, demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal saleh. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang menegakkan kebenaran dan kesabaran. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syair ini sangat memberikan perhatian kepada kita sebagai umat manusia. Karena banyak manusia dia terlena mempergunakan waktunya hanya begitu saja tanpa melihat efek sampingnya kepada dirinya. Yang pertama, gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Coba kita lihat. Banyak orang ketika diberikan kesehatan, dia tidak pernah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mereka sudah sakit, barulah dia ingin melaksanakan ibadah, barulah ingin mempergunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi stop. Sudah muntaber kalian. Apa itu muntaber? Mundur tanpa berita. Inilah yang harus kita perhatikan dalam diri kita. Karena kenapa? Karena mereka muntaber, mundur tanpa berita. Artinya apa? Dia sudah sakit. Minta, ya Allah berikanlah saya kesembuhan ya Allah. Ketika saya sembuh saya melaksanakan perintahmu ya Allah. Akan tetapi ketika mereka sudah sembuh, apa yang terjadi? Tidak lagi melaksanakan perintah Allah. Kembali. Karena kenapa? Karena dia merasa bahwa tidak ada keimanan dalam dirinya. Kemudian yang kedua, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ingat, masa muda kita adalah masa yang berapi-api. Artinya apa? Adanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia masih muda, senantiasa rajin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya ketika dia tua
akan ibadahnya bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa, dia meyakini dirinya bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika masa mudanya dia makalasi, bermalas-malasan, yakin dan percaya ketika dia juga tua, yakin dan percaya ibadahnya juga tidak maksimal. Karena kenapa? Karena masih muda saja dia sudah malas, apalagi ketika dia sudah tua. Apalagi kalau sudah tua, sudah bermalas-malasan, sudah bersakit-sakitan, apalagi yang mau diambil. Kalau kata orang dulu, istilahnya kau sudah bau tanah, sudah mendekati namanya kematian. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Artinya apa? Sejalan dengan orang barat menyatakan time is money. Waktu itu adalah uang. Artinya apa? Artinya ketika kita memiliki harta, maka kita senantiasa mampu berbuat amal saleh. Dengan harta itu kita bisa sedekahkan kepada orang lain, lalu kita mengambil manfaatnya, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena coba lihat betapa banyak orang yang diberikan harta, tapi mereka tidak mempergunakan hartanya untuk memberi, tidak bersedekah. Sombong, angkuh. Tapi apa? Mereka tidak menyadari dirinya bahwa mereka akan kembali ke tanah tanpa membawa apapun dari hartanya itu sendiri. Karena orang ketika kembali di hadapan Allah, maka harta yang kita tinggali di rumah akan hanya menjadi rebutan bagi keluarga kita. Para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita sebagai manusia yang diberikan akal dan hati oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mampu memanage waktu kita, terkhususnya adalah harta yang Allah berikan kepada kita, bahwa selama masih ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita, harta yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan harta itu. Coba, sudah melihat mata kita, mendengar telinga kita, betapa banyak saudara-saudara kita dulunya kaya, tiba-tiba ketika Allah ingin menjatuhkan, ludes semua hartanya. Coba kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi di Sulawesi Tengah. Keluarga kita di sana, saudara-saudara kita, begitu banyak hartanya, tapi mereka tidak mempergunakan hartanya, hanya langsung diambil oleh gelombang tsunami. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat, gunakan masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Artinya apa? Coba kita manusia, banyak waktu yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi kita manusia hanya lalai mempergunakan waktu itu, tanpa kita melihat apakah masih ada kesempatan yang Allah berikan untuk esok. Karena kenapa? Waktu saat sekarang ini belum tentu terulang untuk besok. Mustahil. Waktu kemarin mustahil akan terjadi pada saat hari ini. Begitulah perputaran waktu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada saat ini kita masih hidup, kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi dalam waktu kita. Kemudian yang kelima, gunakan masa hidupmu sebelum masa matimu. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini, yaitu
hanya untuk mengumpulkan amal ibadah kita, dan kita akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mempertanggungjawabkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan adanya kita mempergunakan waktu yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita tidak akan menjadi orang-orang yang rugi dalam kehidupan kita. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memanage waktunya, dia menggunakan sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk keluarga, dan sepertiganya adalah untuk urusan dunianya. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanage waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita ingin bercermin tentang masalah waktu, tak lain dan tak bukan kita melihat untuk di pelaksanaan sholat. Karena kenapa? Karena sholat itu dibatasi dengan waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin telah ditentukan waktunya. Makanya ketika kita ingin mengambil aplikasi dalam kehidupan kita, maka kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Cara memanage waktu adalah kita membuat jadwal dalam kehidupan kita supaya kita tidak sia-sia. Sebagai kesimpulan, pada pertemuan ini, marilah kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita telah mempergunakan waktu kita yang sebaik-baiknya? Atau kita hanya menjadi lalai dalam mempergunakan waktu? Jangan sampai kita terlena dengan kemewahan dunia, lupa dengan kemewahan akhirat kita yang kita akan dambakan untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salama ki to pada salama sareh kuam mengi engkamana ki napat depunga pang Allah Subhanahu wa taala ilalanna suruga papenyamenna pang Allah Subhanahu wa taala nasaba ia rupa tawe de gagah laing sangadinna onronna atas salange. Tapi ketika kita mengintrospeksi diri kita dan kita mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya, insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq minallahil musta'an walaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.